Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafsa Fadilah dengan NIM 1916010147 dari lokal XYD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait tata cara pengolahan data simultan dengan menggunakan aplikasi eFuse. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam tata cara pengolahannya, baiknya terlebih dahulu kita mengetahui konsep dari persamaan simultan. Adapun sistem persamaan simultan pada konsepnya merupakan himpunan persamaan di mana variabel tak bebas dalam satu atau lebih persamaan juga merupakan variabel bebas di dalam persamaan lainnya, yaitu keadaan di mana di dalam sistem persamaan satu variabel sekaligus memiliki dua peranan, yaitu sebagai variabel tak bebas dan juga sebagai variabel bebas. Baiklah, langsung saja kita masuk ke tata cara pengolahan datanya. Berikut adalah data persamaan simultan. Nah, dari data ini nantinya kita akan memasukkannya ke dalam aplikasi eFuse untuk mengetahui persamaan simultan sekaligus mengetahui uji asumsi klasiknya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke aplikasi eFuse tersebut. Berikut adalah menu awal dari aplikasi eFuse. Dari menu ini, selanjutnya kita akan menekan Create a new eFuse work file. Untuk work file structure type, kita gunakan date regular frequency karena kita menggunakan data time series. Untuk frekuensinya kita gunakan annual karena kita menggunakan data tahunan. Start date kita mulai tadi dari tahun 1990 sampai tahun 2020. Untuk local names kita kosongkan lalu ketik OK. Nah, lalu muncul menu seperti ini. Selanjutnya kita klik Quick Empty Group Edit Series. Nah, lalu akan muncul tahun dari 1990 sampai 2020. Nah, dari sini kita masukin data sebelumnya, data dari Excel tadi, dan kita copy saja dari data Excel tadi. Kita pastikan di sini. Nah, lalu muncul menu seperti ini dari data dari tahun 1990 sampai tahun 2020 yang terdiri dari variabel Y1, Y2, X1, X2, X3, X4, dan X5. Selanjutnya kita tutup dan kita ubah namanya jadi data group. Lalu akan muncul menu seperti ini. Selanjutnya, kita untuk mengetahui persamaan simultannya, kita klik Quick, lalu Estimate Equation. Di sini kita masukkan rumus dari persamaan Y1, yaitu Y1 C Y2 X1, X2, X3. Untuk metodenya kita menggunakan metode TSLS atau Two Stack List Queries. Nah, di sini untuk instrumen listnya terdiri dari X1, X2, X3, X4, dan X5. Oke. Baiklah, di sini akan muncul seperti ini. Nah, dari data ini yang kita lihat hanyalah coefficient, probability, R-square, dan juga prod F statistik. Nah, untuk mengetahui persamaan simultannya, kita dapat masukkan ke dalam rumusnya, yaitu adapun rumus dari persamaan simultan adalah Y1T. Karena ini kita menggunakan persamaan Y1, maka Y1T sama dengan beta 0 ditambah delta 1 Y2T ditambah beta 2 Y
X1T ditambah beta 3 X2T ditambah error 1T. Nah, kita masukin dari koefisien ini, yaitu Y1T sama dengan 62,27 dikurang 16,33 Y2 dikurang 12,92 X1 dikurang 1,009 X2 ditambah 7,01 X3. Baiklah, untuk menyimpan menu ini kita tekan freeze, lalu name. Untuk namanya kita buat di sini persamaannya satu, persamaan Y1. Baiklah, selanjutnya kita akan lanjut ke uji asumsi klasik ya, melakukan uji normalitas, yaitu caranya dengan mengetik view, lalu kita tekan residual diagnosis, lalu histogram normality test. Nah, nanti akan didapat gambaran seperti ini. Dari sini yang akan kita lihat hanyalah probability-nya. Nah, di sini probability-nya besar dari 0,05, maka model yang digunakan datanya terdistribusi normal. Selanjutnya, kita akan menguji heteroskedastisitas, yaitu dengan cara klik view, lalu residual diagnosis, heteroskedasticity test. Nah, setelah itu ketik white, lalu OK. Nah, lalu akan didapat data seperti ini. Di sini ada banyak data, namun yang akan kita lihat hanyalah ops R square-nya saja. Ops R square-nya itu 0,0061, yang artinya kecil dari 0,05. Berarti model persamaan simultannya mengandung heteroskedastisitas. Selanjutnya kita akan melakukan uji autokorelasi. Caranya itu tekan view, residual diagnosis, lalu serial correlation LM test. Untuk let's include-nya tetap 2, lalu kita tekan OK. Nah, nanti akan didapat data seperti ini. Di antara banyak data ini, yang kita lihat juga hanyalah ops R square-nya saja. Di sini ops R square-nya adalah 0,4859, besar dari 0,05. Berarti model persamaan simultannya tidak terdapat autokorelasi. Selanjutnya, kita akan melakukan uji multikolenialitas. Caranya yaitu dengan cara klik quick, lalu group statistik, lalu correlation. Nah, di sini kita masukkan datanya, yaitu Y2. Yang mempengaruhi ini, data yang mempengaruhi satu yaitu Y2, X1, X2, dan X3. Lalu kita tekan OK. Nah, akan didapat data seperti ini. Selanjutnya kita langsung saja masuk untuk mengetahui persamaan simultan dari Y2-nya. Caranya sama seperti tadi, cuman kita ubah dari variabelnya saja, variabel yang mempengaruhi Y2. Kita hapus saja. Nah, yang pertama tadi kita tekan quick estimate equation. Kita masukkan rumusnya, yaitu di sini kita mencari Y2, C yang Y1, X3, X4, dan X5. Untuk metode
metodenya tadi kita menggunakan TSLS atau Two-Stack List Squares. Nah, instrumen listnya terdiri dari X1, X2, X3, X4, dan X5. Tekan OK. Nah, nanti akan ditemukan data seperti ini. Sama seperti tadi, yang akan kita ambil hanyalah koefisien. Dari koefisien ini dapat kita masukkan ke dalam rumus persamaan simultan. Lalu kita gunakan probability, R-squares, dan prop F statistik. Nah, langsung saja kita dari data ini nanti kita simpan, yaitu freeze name. Kita bikin di sini samaan Y2. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mencari uji asumsi klasiknya. Yang pertama yaitu uji normalitas, yaitu yang pertama tekan view, residual diagnosis, histogram normality-test. Nah, ini yang akan kita lihat dari data ini hanyalah probability-nya. Dan probability-nya itu 0,023884. Artinya probability kecil dari 0,05, maka model yang digunakan datanya tidak terdistribusi normal. Nah, dari sini selanjutnya kita akan melakukan uji heteroskedastisitas. Tekan view, suatu residual diagnosis, kemudian heteroskedasticity test. Lalu kita pilih white dan OK. Nah, di antara banyak data ini yang kita lihat hanyalah ops R-square-nya saja, yaitu 0,0242. 0,042 ini kecil dari 0,05, berarti model persamaan simultannya mengandung heteroskedastisitas. Selanjutnya kita lakukan uji autokorelasi. Kita klik view, lalu residual diagnosis dan serial correlation LM test. Text to include-nya tetap 2, lalu OK. Nah, di antara data ini kita hanya melihat ops L-square-nya saja, yaitu 0,2399, yang artinya besar dari 0,05. Berarti model persamaan simultannya tidak terdapat autokorelasi. Selanjutnya kita mencari uji multikoliniaritas, yaitu dengan cara klik quick, group statistik, lalu correlation. Kita masukkan variabel yang mempengaruhi Y2, yaitu Y1, X3, X4, dan X5. Lalu kita tekan OK. Nah, didapat data seperti ini. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga dapat membantu untuk pemahamannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.